Kalau bisa hari itu kegiatan hari itu juga upload. Hai Sobat Balai, kali ini BBG Bincang-Bincang Balai main ke PSDW Jember. Untuk kali ini kita sebenarnya jalan-jalan ke PSDW Jember. Untuk kali ini kita akan mencari tahu sih PSDW Jember itu seperti apa, terus juga kegiatannya seperti apa di sini. Nanti kita akan ada pembicara dari PSDW Jember. Ada 3 orang di sini. Monggo, siapa namanya diperkenalkan? Saya Indah dari tim publikasi. Saya dari halo, saya dari pekerja sosial. Saya Maisaro, saya pekerja sosial di PT PSDW Jember. Kali ini kita akan mencari tahu apa sih PT PSDW Jember yang akan dijelaskan oleh Bu Maisaro. Untuk Maisaro, bisa dijelaskan seperti apa PT PSDW Jember? PT PSDW Jember ini salah satu unit pelaksana teknis milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember. Pelayanan kami terhadap lanjut usia. Di sini ada 140 lanjut usia laki-laki dan perempuan yang berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Jember maupun di luar Kabupaten Jember, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Nanti dari Dinas Sosial Provinsi Bu ya, sama seperti balai Bu ya. Sama. Oke. Terus untuk teknisnya sendiri Bu, untuk menjadi syarat menjadi penerima manfaat di PT PSDW seperti apa Bu? Nah, salah satu syaratnya tentu dia harus termasuk lansia ya. Dan lansia yang kita pakai berumur 60 tahun ke atas. Dan dia dan termasuk terlantar secara sosial maupun ekonomi. Jadi rata-rata Mbak Kakung, Mbak Putri yang di sini itu sudah tidak ada keluarga. Ada yang memang rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, ada juga dari hasil penjangkauan kami. Jadi seperti itu. Ibu, untuk terkait PM-nya sendiri Bu, ini PM-nya sendiri dari PT PSDW Jember ini apakah hanya dari lingkupnya Jember atau Jawa Timur atau seperti apa? Nah, jadi PM kami ini dari berbagai daerah ya, nggak hanya di Kabupaten Jember, tapi juga ada beberapa kabupaten di Jawa Timur dan juga ada yang berasal dari provinsi lain. Nah, seperti ada dari Jawa Barat itu 1 orang, kemudian ada yang bahkan ini luar pulau dari Kalimantan ada 1 orang. Seperti itu. Nanti gini Bu ya, nanti sumpama nih ada dari laporan warga. Ya. Ada lansia yang terlantar atau lansia yang tidak terurus, langsung dibawa ke sini, apakah bisa atau harus lewat dari Dinas Sosial Kabupaten Kota atau seperti apa? Ya, kebetulan kalau ada laporan seperti itu, kita kan tim turun ya, untuk melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Tidak bisa langsung kita ambil. Kita juga melihat sarana dan prasarana yang tersedia. Ya, jadi kalau langsung nanti ujuk-ujuk ternyata misalnya nih calon PM-nya harus di ruang perawatan khusus, sementara ruang perawatan khusus kami penuh, kan seperti itu nanti malah menjadi permasalahan tersendiri ya. Jadi kita dulu, kalau orang kita hubung dulu, kita lihat kondisinya seperti apa, dan kita tentu melibatkan pihak-pihak terkait seperti itu. Tapi itu tetap sudah pertimbangan. Ya, iya, terutama tentang ketersediaannya sarana dan prasarananya. Seperti itu. Oke, selayang pandang atau sedikit info dari PSDW Jember, kita geser untuk peksosnya sekarang ya. Untuk peksosnya sendiri dengan siapa tadi saya lupa? Jarina ya. Untuk kesibukannya atau rutinitasnya di sini ngapain aja Bu? Kita ingin tahu Bu. Iya. Jadi kan di sini ini ada 3 kategori ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang semi mandiri, sama yang RPK atau tangkeng. Jadi kalau yang mandiri itu kita setiap hari Senin sampai Jumat ini pasti ada kegiatan. Mulai dari hari Senin itu pagi itu kita tadarus bersama dengan PM yang mandiri. Terus ada sebagian yang memang kerja bakti untuk lingkungan di sekitar PT gitu. Jadi hari Selasa pun juga sama, hari Selasa itu kebetulan ada keterampilan
Jadi keterampilan ini ada pembuatan keset, pembuatan sapu, terus taplak meja kayak gini ini adalah karya UPT, karya dari PM UPT PSDI Jember. Nah untuk hari Rabu kita juga ada kegiatan di aula itu bersama Ustadz, dengan metode ceramah ya. Jadi kita kumpulkan mbah-mbahnya di aula, kadang di masjid untuk menerima pembelajaran tentang keagamaan. Untuk hari Kamis kita setelah Rabu ini keagamaan, hari Kamis kita bersenang-senang. Jadi rekreatif itu bisa diiringi sama elektron. Nah, jadi di situ itu banyak meluapkan segala rasa yang apa ya, kebahagiaan lah ya. Ada yang nyanyi, ada yang menari, ada yang puisi, ada yang berpantun. Jadi semuanya bisa menggali potensinya sendiri-sendiri. Nah, hari Jumat kita bersama-sama senam PM, setelah itu bersih-bersih wismanya yang mandiri. Sehingga juga kalau bisa kita ajak juga ke lapangan ikut, meskipun hanya menggerakkan tangan, kaki, total care pun begitu. Jadi memang kalau untuk yang mandiri ya, di sini mandiri ini kan ada 5 wisma ya. Nah di situ itu mbak-mbaknya yang memang mulai dari bangun tidur itu kan bisa mandi sendiri, bisa mengambil makan di dapur. Kalau sudah menggoreng sendiri kan masih perlu bantuan. Jadi ada yang masih diingatkan, ayo mandi dulu, gitu. Makan juga masih diambilkan. Apalagi total care yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah penuh dengan bantuan oleh petugas. Berarti padat banget tuh ya, dari Senin sampai Jumat. Iya. Luar biasa banget. Jadi kalau Sabtu Minggu kadang banyak diajak kegiatan itu libur dulu. Karena mungkin karena capek ya, mungkin butuh istirahat. Dan memang kita tidak bisa memaksa kalau untuk lansia, karena memang fisiknya kan sudah ya. Itu menarik Pak. Jadi karena ini lansia Pak ya, ini memang asal fisik terbatas juga Pak, dan ada motorik juga terbatas juga. Nah itu seperti apa Pak menanggulangi hal tersebut? Kegiatan ini kan padat banget. Nah, itu untuk mensinkronkan dengan kondisi lansia tersebut itu gimana? Ya. Kita memang kadang ini ya tidak bisa memaksa ya, karena memang banyak itu kalau misalkan ini ayo mbak kita ada kegiatan ini, aku ngeluh gini gitu kan, kita nggak bisa memaksa gitu ya, sudah memang maunya mungkin istirahat. Jadi kadang kalau kayak gitu kita panggilkan perawat, mungkin perlu pemeriksaan gitu atau sakit atau memang gimana. Dan memang agak ini perlu dimotivasi juga memang, karena apa ya namanya mbak itu kadang itu pengennya itu menang lungguh ya. Jadi kayak mau kegiatan itu kesel bu gitu kan. Jadi memang perlu dimotivasi, perlu diberikan arahan gitu, memang diajarkan biar tetap semangat, biar tetap di sisa hidupnya ini tidak hanya bengong gitu kan. Kan kasihan juga kalau bengong. Biasanya kalau bengong ini kemana-mana akhirnya, segeling keluarganya, anak-anak ibunya gitu. Berarti perang Texas itu banyak banget di situ ya. Kayak harus memotivasi si lansia tersebut supaya tetap giat untuk kegiatan di sini. Tuh. Terus untuk profesi Texas sendiri, untuk kegiatan hambatannya untuk kegiatannya di sini itu apa aja biasanya? Yang sering terjadi seperti apa? Terkait dengan PM atau terkait dengan fasilitas kan atau seperti apa di sini? Iya, karena di sini sebenarnya kalau Mbak Dwi kan juga kadang udah bosen ya. Jadi kadang kalau kegiatan yang itu aja juga bisa protes gitu ya. Jadi memang kita sebisa mungkin kami Texas ini punya kegiatan gitu, kadang ya kolaborasi untuk bisa ya permainan itu juga. Karena kalau Mbak itu kan ya kayak anak kecil lagi ya. Jadi memang hambatannya pasti fisiknya itu yang memang kadang kurang diajak gerak, kita terlalu ketat juga nggak bisa, terlalu kendor juga gimana gitu kan, kasihan memang. Jadi ya kita sebisa mungkin itu tadi sih, memotivasi mbak-mbaknya. Juga di sini sebenarnya kadang mbak-mbaknya itu kalau sudah diem itu kan ada aja gitu loh, entah nanti sama temennya gitu loh. Jadi kalau tidak ada kegiatan itu kan pasti ganggu gitu istilahnya. Jadi ada aja yang di komen nanti kritik temennya ini nggak terima, akhirnya kan
apa namanya berantem gitu. Itu sih hambatannya berantemnya itu kadangnya. Tapi masih kritis ya. Iya. Karena ini Mbak itu udah pasrah gitu. Ya ada kritisnya juga. Ya. Menyala. Menyala. Menyala ini ya. Kalau lanjut usia ini malah justru tantangannya luar biasa ya. Iya. Karena kalau secara fisikly sudah banyak mengalami penurunan ya. Sedangkan pola pikirnya orang tua, tapi kadang kekanak-kanakannya muncul. Nah, jadi luar biasa kalau mau kita pakai kegiatan yang terlalu mengforsir fisik energi itu nggak mampu ya. Tapi kalau kegiatan yang sifatnya Rekreatif gitu. ya bosan. itu bosan gitu. Nah, jadi itulah tantangan kita di situ, bagaimana kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu luang untuk Mbak Putri ini, dan Mbak Putrinya tetap bisa mengikuti penari yang bergembira. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang kami sesuaikan ya. Kak Siti senang, misalnya kayak senam daerah yang membutuhkan banyak gerakan, itu kan untuk yang mandiri. Jadi kalau untuk semikian kita paling tangan, dan exercise seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup informatif sekali terkait pensosnya tadi, lalu kegiatannya di sini seperti apa, hambatannya sudah dijelaskan juga. Kita sekarang geser ke tim publikasi. Nah, ini info terbaru dari kami dari tim publikasi PSDW Jember mendapatkan penghargaan apa Mbak? Penghargaan terbaik satu media sosial dan website. Website, oke. Nah, karena itu kami juga ingin sharing-sharing juga di sini. Kok bisa tim publikasi di sini sampai mendapatkan penghargaan dalam kategori tersebut itu seperti apa? Jadi untuk kali ini, Mbak, tim publikasi di sini berapa orang sih, Mbak? Kalau boleh tahu? Kita ada 3 orang, Mbak Putri, Mas Wahyu dan saya. Jadi dibagi penugasannya itu ya, sosial media itu saya, dan Mas Wahyu, Mbak Putri itu job berita. Jadi dibagi-bagi job desk-nya ya? Atau tetap semua ada megang hanya khusus berita kah? Atau semua juga bisa dihandle atau gimana? Semua bisa dihandle. Oke, super sekali ya. Semua diganti. Oke, pasti. Terus gini Mbak, kan pengalaman saya juga tim publikasi di Pantai Mbak. Jadi apa yang kiranya sampai selalu mendapatkan ide-ide terbaru terkait konten-konten di sini itu seperti apa? Cara untuk inspirasinya gitu seperti apa biasanya? Sebenarnya kalau di sini tuh karena banyak kegiatan dan ide itu selalu ada, selalu muncul. Ya di sini kan banyak kegiatan, dan senam, tadarus, kemudian fashion bakti itu sebenarnya bisa dipakai buat konten. Ya harus menarik. Menarik yang dimaksud itu seperti apa sih kan? Kalau konten yang Ya konten yang maksud. kalau dari konten itu kita dari gambar itu harus mengenal visualnya, nggak boleh ngebunuh. Dan orang yang di video itu harus close up. Close up. Pokoknya gini tadi. Soalnya itu yang jadi apa ya? Jadi ketertarikan untuk audiens. Oke. Terus kemudian judulnya itu harus tulisannya juga jelas, besar gitu. Kemudian audiens yang terlibat siapa saja di sini, bilang banyak, pegawai di sini, harus bisa diajak kerja sama. Banyak pasti dalam rangka ini bisa dipertimbangkan. Dan musik juga itu juga. Musik yang sudah jadi. Ya menyesuaikan dengan yang viral. Oke, terus gini Mbak, ini pengalaman pribadi saya sebagai tim publikasi. Ini kan ada kapan waktunya kita membalas. Nah, ketika kita membalas seperti itu, gimana cara untuk memotivasi biar kita nggak memalas lagi untuk berkonten itu gimana? Ya, sebenarnya ide itu banyak ya di kan dinas sosial. Itu kita baiknya kita membuat tugas. Oh ada list gitu ya? Apa yang mau dibuat, jadi kita list yang urgent, yang mana dulu nih prioritasnya. Oke.
ini. Dan itu kalau bisa hari itu kegiatan hari itu juga upload. Oh gitu, berarti ketika ada satu kegiatan harus dikontenkan juga di hari itu juga, di upload langsung di hari itu juga. Oh gitu sih. Iya sih Mbak, kadang saya juga uploadnya kapan lali ya. Udah dirilis berapa numpuk akhirnya. Ya males wes, lupa dan males. Terima kasih dari teman-teman dari PSDW Jember. Sedikit kurangnya tadi sudah banyak informasinya dari selain pandang PSDW seperti apa, Peksos Dikit ini kegiatannya seperti apa, hambatannya seperti apa, dan tip-tip dari tim publikasi di sini sebagai motivasi kita juga, tim publikasi balai untuk mendapatkan penghargaan juga hadiahnya. Oke, terima kasih. Stay tune terus di BBB Sobat Balai. Ya.